been dancing for so long under the stars. I feel that's the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugroho, saya dari kelompok 2. Ingin menyampaikan materi saya, yaitu pengertian advokat dan kode etik advokat. Yang pertama, pengertian advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Yang kedua, kode etik advokat adalah ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan, dan perilaku advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang advokat. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum dan undang-undang dan kode etik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryan Saleh Saputra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan kode etik advokat. Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat, yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawali oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat, tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggotanya, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, perkenalkan, nama saya Asyabirin dengan NIM 1182071145, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjelaskan fungsi dan peran advokat. Fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan kode etik advokat. Yang keempat, memberikan nasihat hukum atau legal advice. Yang kelima, memberikan konsultasi hukum atau kita kenal dengan legal consultation. Yang keenam, memberikan pendapat hukum atau yang kita kenal dengan legal opinion. Yang ketujuh, menyusun kontrak atau yang kita kenal dengan legal drafting. Yang kedelapan, memberikan informasi hukum atau yang kita kenal dengan legal information. Yang kesembilan, membela kepentingan klien, litigation.
Yang ke-10, mewakili klien di muka pengadilan atau legal representation. Yang ke-11, memberi bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah atau tidak mampu. Pembahasan yang kedua yaitu peranan advokat. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan hakim yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan lainnya yang fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan serta dengan penegakan hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan menegakkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat atau Perdai pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, independent states of organ, yang juga melaksanakan fungsi negara. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegakan hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutuskan mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantungan pada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijalankan kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentang pelaksanaan kode etik advokat. Pelaksanaan kode etik advokat ini diatur dalam kode etik advokat pada bab 8 pasal 9, yang isinya yang pertama, setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Kemudian yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban advokat. Hak dan kewajiban advokat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada bab keempat, yaitu dari pasal 14 sampai dengan pasal 20. Berikut penjelasannya. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa advokat berhak mengeluarkan pendapat dan pernyataan di dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dan berpegang pada kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan. Pada pasal 15, advokat bebas menjalankan tugas profesinya dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 disebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana ataupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pada pasal 17, advokat dalam menjalankan tugas profesinya, advokat berhak mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial kliennya. Ayat kedua, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam perkara membela klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Pasal 19 ayat 1, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ayat kedua, advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Pasal 20 ayat 1, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Ayat kedua, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Ayat ketiga, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran advokat sebagai penegak hukum. Secara normatif, Undang-Undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, yakni hakim, jaksa, dan polisi. Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politika tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut. Advokat sebagai penegak hukum menjalankan dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan klien atau masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara, yudikatif, dan eksekutif. Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan pada klien. Profesi advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya, membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan dari manapun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukannya. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun, dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Secara sosiologis, ada dua jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka
Peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud yaitu yang pertama, mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara. Yang kedua, penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan individual dan sosial. Yang ketiga adalah mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutuskan perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Astiandika Nasution. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami dengan bagian saya, hubungan kode etik advokat dengan undang-undang. Seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi undang-undang yang berpegang pada kode etik advokat. Undang-undang yang khusus mengatur profesi advokat hingga sekarang ini belum ada. Dalam HIR tidak ada ketentuan yang menyangkut profesi ini, tetapi dalam VRP, hukum acara perdata yang berlaku di golongan Eropa, ada ketentuan yang mengatur profesi advokat. Walaupun sekarang VRP sudah tidak berlaku lagi, ketentuan yang mengatur profesi advokat masih dapat dipedomani. Dalam pasal 58 VRP ditentukan, advokat yang dalam pelayanannya melampaui batas wewenangnya dapat dituntut untuk membayar seluruh atau sebagian biaya. Bahkan dapat dihukum membayar ganti kerugian apabila terdapat alasan untuk itu. Apabila tanggung jawab ini diproyeksikan kepada tugas advokat seperti ditentukan dalam pasal tadi, maka dalam mengemban profesi membela klien, 1. Advokat dituntut untuk melaksanakan pembelaan dengan baik, artinya tidak melampaui wewenang yang diberikan kepada dan dipercayakan kepada klien. 2. Advokat dituntut menghasilkan pembelaan yang bermutu, artinya membela dilakukannya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam arti mencari kebenaran sesungguhnya, bukan putarbalikan fakta atau melampaui batas wewenang atau penipuan klien dengan ancaman hukuman membayar biaya dan kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya. 3. Berdampak positif, artinya merupakan koreksi atau kemungkinan kekeliruan dan ketidaktepatan penempatan hukum oleh penegak hukum atau jaksa atau hakim lah. Dalam hukum perdata diatur perbuatan pelanggar hukum yang merugikan orang lain, yaitu pasal 136 BW dan seterusnya. Dengan demikian, kalau advokat menjalankan tugasnya merugikan klien, walaupun kode etik advokat tidak menentukan secara tegas sanksi yang dapat dikenakan kepada advokat yang melaksanakan pelanggaran, secara implisit dan diakui bahwa bertanggung jawabnya advokat menurut undang-undang. Oleh karena itu dapat disimpulkan sanksi undang-undang adalah juga sanksi kode etik advokat yang dapat dikenakan kepada pelanggarannya. Dalam hal ini kode etik advokat juga menganut prinsip penundukan pada undang-undang. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alnovianti dari kelas ilmu hukum D. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan bagian materi saya, yaitu tata cara pengaduan pelanggaran kode etik. Kode etik advokat Indonesia mengatur tata cara pengaduan secara jelas di dalam pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu A. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, atau kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah, atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. B. Bila mana di suatu tempat tidak ada cabang atau daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
C. Bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. D. Bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah. Mengenai pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah diatur dalam pasal 13 Kode Etik Advokat, yaitu yang pertama, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah serta daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dengan surat kilat khusus atau tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan atau kopi surat pengaduan tersebut. Yang kedua, selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari dari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang bersangkutan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Yang ketiga, jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawabannya secara tertulis, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabannya. 4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. Kelima, dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada teradu untuk hadir di persidangan yang ditetapkan tersebut. Keenam, panggilan-panggilan tersebut harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang yang ditentukan. Ketujuh, pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat dan berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti. Kedelapan, pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku dan perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, di mana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya dibuatkan akta perdamaian dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Yang kesembilan, apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir, maka sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. Sedangkan mengenai pemeriksaan suatu pengaduan yang dilakukan melalui tingkat Dewan Kehormatan Pusat, dilakukan dalam hal pemeriksaan tingkat banding seperti yang diatur dalam pasal 18 Kode Etik Advokat, yaitu 1. Apabila pengaduan atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat. Yang kedua, pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah dalam waktu 21 hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah setelah menerima memori banding yang bersangkutan berlaku selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak penerimaannya mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus atau tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding. Yang keempat, pihak terbanding dapat mengajukan kontra memori banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari sejak penerimaan memori banding. Yang kelima, jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding dianggap telah melepaskannya,
melepaskan haknya untuk itu. Yang keenam, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat. Yang ketujuh, pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang Daerah. Kedelapan, Dewan Kehormatan Pusat mengutus dengan susunan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang anggota atau lebih, tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satunya merangkap ketua majelis. Yang kesembilan, majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan. Yang ke-10, majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika dia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua. Yang ke-11, Dewan Kehormatan Pusat mengutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri. Yang ke-12, Dewan Kehormatan Pusat secara prerogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari dua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat. Yang ke-13, semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat. Baiklah, itu bagian dari materi saya pada kelompok 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli dengan NIM 118207-12323. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkatan sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat. Mengenai pengangkatan sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat, itu dapat ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang pertama itu pengangkatan. Untuk diangkat sebagai advokat haruslah berlatar belakang pendidikan ilmu hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal nomor 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang kedua, pengangkatan advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat. Yang ketiga, salinan surat pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Dalam hal ini, terbukti bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di atas ingin memperbaiki pengangkatan advokat, di mana pada masa lalu ada campur tangan institusi peradilan yang sangat kental sekali, yaitu advokat diangkat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Selain pengangkatan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, maka untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan ilmu hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang ke-8, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang ke-9, berperilaku baik, jujur, dan bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Yang kedua, sumpah. Setelah seorang advokat dinyatakan lulus dalam suatu saringan yang dilakukan oleh organisasi advokat, maka sebelum menjalankan profesinya wajib mengangkat sumpah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal
ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dinyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Yang ketiga, status. Seorang advokat yang telah resmi menjadi advokat karena telah melakukan suatu proses pelantikan dan pengangkatan, sumpah dan janji harus memiliki status. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang dinyatakan bahwa yang pertama, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Lalu masuk kepada penindakan. Advokat sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memberikan pelayanan hukum kepada klien dapat saja memberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh menjalankan profesinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dinyatakan sebagai bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya. Yang ketiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak terhormat terhadap hukum, peraturan perundangan atau pengadilan. Lalu yang keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan perbuatan tercela. Yang keenam, melanggar sumpah dan janji advokat atau kode etik profesi advokat. Seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik dapat saja dikenakan tindakan sebagai sanksi. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dari profesinya selama 3-12 tahun. Yang keempat, pemberhentian tetap terhadap profesinya. Lalu yang terakhir ialah pemberhentian advokat. Sehubung dengan telah dijatuhkannya tindakan kepada seorang advokat yang dianggap telah melanggar salah satu ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka yang berhak untuk melakukan tindakan selanjutnya adalah Dewan Kehormatan Advokat. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 7 di atas, advokat dapat diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9. Dinyatakan bahwa advokat dapat berhenti dan diberhentikan dari profesinya. Dengan demikian, dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan yang pertama, permohonan sendiri, yang kedua, dijatuhkan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun lebih. Yang ketiga, berdasarkan keputusan organisasi advokat. Sekian penjelasan saya mengenai pengangkatan, sumpah, status penindakan dan pemberitaan advokat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have